Yang pertama ada konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh minat X1 terhadap prestasi Y. H2, terdapat pengaruh bakat X2 terhadap prestasi Y. H3, terdapat pengaruh motivasi X3 terhadap prestasi Y. H4, terdapat pengaruh minat X1, bakat X2, motivasi X3 secara simultan terhadap prestasi Y. Dan tingkat kepercayaannya yaitu 95%, A sama dengan 0,05. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama uji T, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun kebalikannya, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T A per 2 N kurang K kurang L. Kemudian T tabel sama dengan T 0,05 per 2 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan T 0,025 dibagi 139, hasilnya 1,65. Kemudian yang kedua uji F, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian jika signifikan lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F, K dibagi 143 dikurang 3 sama dengan F, 3 dibagi 140 sama dengan 2,67. Kemudian kita masuk ke dalam cara mengolah data menggunakan SPSS. Pertama-tama input data yang kita sudah sediakan ke dalam SPSS atau data view. Selanjutnya kita klik variabel view. Di dalam data tersebut terdapat N sampel sebanyak 143, variabel X1 minat, variabel X2 bakat, variabel X3 motivasi, dan variabel Y prestasi. Kemudian di bagian analisis kita cari bagian regression. Terus kita klik dan kita pilih linear. Lalu akan muncul data seperti ini. Kemudian masukkan input variabel Y prestasi ke dalam dependent dan variabel X1, X2, X3 yaitu minat, bakat, dan motivasi ke independent. Kemudian kita checklist semua deskripsi data yang ingin kita lihat secara keseluruhan. Di sini kita klik yang estimates, kemudian model FIT, R-squared change, deskriptif, dan collinearity diagnosis. Setelah itu kita pencet continue dan kemudian akan muncul semua data-data yang sudah kita olah. Model summary. Hasil dari model summary memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih. Di dalam persamaan regresi, jika dilihat dari nilai R pada hasil ini menunjukkan nilai sebesar 0,321 atau 32,1%. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh minat X1, bakat X2, motivasi X3 terhadap prestasi Y sebesar 32,1%. Sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Di sini juga jika dilihat dari R-square pada hasil ini menunjukkan nilai sebesar 0,103 atau 10,3%. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh minat X1, bakat X2, motivasi X3 terhadap prestasi Y sebesar 10,3%. Sisanya sebesar 89,7%.
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Syarat hubungan antara variabel baik atau tidak bila nilai R² di atas 50% artinya baik. Jika di bawah 50% artinya belum baik. Selain untuk melihat hubungan antara kedua variabel atau lebih, hasil dari model summary juga bisa digunakan untuk melihat apakah data kita terjangkit asumsi autokorelasi atau tidak. Kemudian tabel ANOVA. Hasil dari ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak dan bersama-sama atau yang biasa disebut simultan terhadap variabel independen. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,02. Dapat dilihat dari tabel yaitu sebelah pojok kanan 0,002 nilainya jika dibandingkan dengan tingkat alfa yaitu 0,05 maka lebih kecil. Dan nilai F hitung 5,311 itu lebih besar daripada 2,67 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat X1, bakat X2, motivasi X3 secara bersama. Kasih variabel X1 sebesar 0,021 P lebih dari 5%. Hal ini berarti variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 0,166. Nilai signifikan variabel X2 sebesar 0,084 atau P lebih dari 5%. Hal ini berarti variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 0,186. Nilai signifikasi variabel X3 sebesar 0,184, P lebih dari 5%. Hal ini berarti variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 0,140. Berdasarkan tabel koefisien di atas, kita dapat tarik beberapa informasi. Yang pertama, besarnya koefisien regresi B1 adalah 0,166 yang berarti bahwa variabel X1 dapat meningkatkan variabel Y sebesar 0,166 juga. Yang kedua, ada besarnya koefisien regresi B2 adalah 0,186. Hal itu berarti variabel X2 dapat meningkatkan variabel Y sebesar 0,186 juga. Dan yang terakhir, besarnya koefisien regresi B3 yaitu sebesar 0,140. Hal itu menunjukkan bahwa variabel X3 juga dapat meningkatkan variabel Y sebesar 0,140. Selanjutnya kita masuk di pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pertama atau HI, nilai signifikan nilai X1 atau minat terhadap nilai Y prestasi sebesar 0,021 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya sebesar 2,327 lebih besar daripada T tabel 1,65 sehingga dapat diketahui bahwa H1 diterima, yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y. Dan yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2, nilai signifikannya nilai X2 bakat terhadap nilai Y prestasi sebesar 0,084 kurang dari 0,05 dan T hitungnya sebesar 1,740 lebih besar daripada T tabel 1,65 sehingga dapat diketahui H2-nya diterima, yang berarti X2 juga dipengaruhi oleh nilai Y. Dan yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis ketiga atau H3, nilai signifikannya nilai X3 motivasi terhadap nilai Y prestasi sebesar 0,184 lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya sebesar 1,334 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,65 sehingga dapat diketahui bahwa H3-nya ditolak, yang berarti X3 tidak berpengaruh terhadap nilai Y.